Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam sejahtera kepada semua teman-teman yang melihat video ini. Jadi pada hari ini saya dari selaku Fadlah Gayu dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 ya, yang berjudul Central Processor Unit atau CPU. Baiklah, kita masuk ke materi mengenal CPU. Apa itu CPU? CPU merupakan perangkat keras atau hardware komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. CPU ini juga dapat disebut sebagai otak dari komputer dikarenakan semua perintah yang diberikan perangkat lunak atau software diarahkan menuju CPU terlebih dahulu, layaknya otak manusia. Komponen utama CPU. Ada beberapa komponen pada CPU. Pertama, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data pada komputer. Kedua, Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Ketiga, Registers, media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Keempat, CPU Interconnections, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, control unit, register-register, dan bus-bus eksternal. Apa yang dimaksud dengan fungsi CPU? Fungsi dari CPU itu sendiri adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dalam mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU lebih lanjut, diperlukan ditinjau lebih jauh proses eksekusi programnya. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program mengolah instruksi yang terdiri dari operasi pembacaan instruksi atau fetch atau operasi pelaksanaan instruksi execute. Siklus eksekusi 1. Pada siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi. Selanjutnya yang disebut program counter atau PC. Yang kedua, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam instruction register atau R. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 1. CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU I/O, perpindahan dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Fungsi interrupt adalah mekanisme penghentian instruksi dalam CPU pada runtime interruption. Kedua, hampir semua modul memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Ketiga, tujuan instruksi secara umum untuk manajemen persekuensian routine instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul I/O maupun memori. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda-beda sehingga dengan adanya fungsi interrupt ini dapat sebagian sinkronisasi kerja antar model. Macam-macam kelas sinyal interupsi program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program, contohnya aritmatika overload, pembagian nol, operasi ilegal. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. I/O sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh I/O sehubungan pemerintahan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan kapasitas memori. Simpulannya, pada akhirnya CPU ini merupakan komponen komputer yang berperan sangat penting, bahkan bisa dibilang salah satu yang paling penting di antara yang lainnya. Dikarenakan CPU ini bertugas untuk menghitung dan mengolah keseluruhan data dari komputer itu sendiri, baik dalam menjalankan tugasnya maupun menghentikan tugasnya apabila terdapat sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal.
Ya, kurang lebih hasil presentasi kami seperti itu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Tuhan, yang salah itu datang dari kami. Ya, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kepada para penonton.